Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddatul muttaqin alladzina yunfiquna fi syarra'i wa dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lagi dengan saya Darmono. Kali ini saya akan membahas tentang buku yang saya susun, Dasarnya Istighfar, amalan lisan yang mengantarkan ke surga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amalan yang lisan ringan tapi mempunyai berat yang luar biasa di sisi Allah. Dalam sebuah hadis yang saya susun ini di halaman 47 yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya seseorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri, wudu atau mandi, kemudian ia sholat dan memohon pengampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Setelah berkata demikian, Rasulullah SAW mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahuinya. Oke. Dalam buku ini banyak cerita inspiratif yang saya ambilkan dari banyak sumber. Antara yang pertama adalah kisah seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal, yang qadar Allah diperjalankan ke tempat yang terasing, kemudian diusir oleh seorang marbot di masjid yang kecil, kemudian meneruskan perjalanan dalam keadaan letih dan lesu, kelaparan, kemudian ketemu dengan seorang penjual roti yang sedang mengaduk adonan, dan setiap adonnya dia beristighfar pada Allah, astagfirullah, melakukan perbuatan lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kemudian ditanya, wahai fulan, kenapa engkau selalu beristighfar? Si pengadon roti ini berkata, wahai Syekh, setiap istighfar semua hajat hamba dikabulkan Allah, hanya satu yang belum bisa dikabulkan Allah. Apakah itu, wahai pengadon roti? Kemudian dijawab, saya ingin bertemu dengan imam besar Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Oh, ternyata ini Allah memperjalankan seorang imam besar ke daerah terpencil. Akhirnya terwujud dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di dalam ini saya tulis di halaman 41. Kemudian kisah inspiratif berikutnya di halaman 42. Ada seorang suami pulang larut malam, kemudian terjadi perbincangan dari yang mulanya rendah bernada tinggi, akhirnya sang istri keluar dari rumah karena sangat marah. Jangan pulang istriku, jangan pulang. Tapi sang istri tetap keluar dari rumah. Kemudian sang suami ini jalan-jalan malam dalam kondisi galau. Kemudian
sampai menjelang subuh. Akhirnya sholat subuh di situ. Pada subuh kemudian duduk sangat lama sekali, kemudian istighfar astagfirullahaladzim, 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 sampai matahari tinggi. Kemudian setelah merasa capek pulang ke rumah, dan subhanallah, sang istri sudah menyambut di depan pintu rumah. Wahai istriku, ada apakah? Wahai suamiku, aku minta maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Begitu pada subuh tenang sekali rasanya, sehingga saya bisa melihat kesalahan yang saya perbuat suamiku. Dan sang suami berkata, alhamdulillah, itu adalah saat saya istighfar pada Allah SWT. Itu cerita yang kedua, istighfar. Dasarnya istighfar. Semakin banyak beristighfar, semakin bersih kalbu kita. Cerita yang ketiga, seorang ustadz menerima telepon dari teman lamanya yang menyebutkan bahwa istrinya mau pisah, istrinya mau pengen cerai, tidak punya uang dan sebagainya. Kemudian suruh datang ke Jakarta. Qadar Allah, sang laki-laki ini kemudian mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian memohon, ya Allah, ketemukan saya dengan ustadz saya di Jakarta. Istighfar sebanyak-banyak. Kemudian setelah tenang keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, pamit dengan istrinya yang ngambek, yang marah, kemudian melanjutkan perjalanan. Qadar Allah, dia dibiayai orang sampai ke terminal. Kemudian qadar Allah, dia dibayari tiketnya. Qadar Allah, dia diberi makan di dalam terminal, dan akhirnya sampai ke ustadz yang dimasukkan karena istighfar. Subhanallah. Cerita yang keempat, ada seorang, ini saya di halaman 45, ada seseorang yang ada sepasang suami istri yang bayinya divonis tidak bisa sembuh dari penyakitnya. Tapi suami istri ini kemudian hanya mengadukan pada Allah, ambil air wudhu, kemudian selama 3 hari berturut-turut sholat, kemudian istighfar, sholat, istighfar, sholat, istighfar. Subhanallah, bayinya normal kembali. Dan 7 hari kemudian bisa diizinkan pulang. Ya, ini sebuah hikmah dari istighfar yang luar biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan keyakinan, dengan tulus berharap dan memasrahkan semuanya kepada Allah, hanya ikhlas menerima apa yang Allah berikan padanya. Kisah inspiratif yang berikutnya, seorang dokter yang handal dengan timnya mau berangkat ke suatu tempat untuk menghadiri seminar. Qadar Allah, terjadi badai sehingga penerbangan dibatalkan. Kemudian menyewa mobil armada yang hebat, mobil yang hebat, kemudian berangkat. Mempertimbangkan waktu, pertimbangannya sampai. Qadar Allah, macet di suatu desa kecil. Kemudian si dokter ini ke rumah seorang penduduk untuk belajar. Pada saat melewati sebuah ruangan, melihat ada orang sakit. Setelah selesai hajat dan berwudu kembali, menemui si ibunya yang punya rumah, seorang ibu-ibu. Wahai ibu, saya melihat ada orang sakit. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Sudah, Pak. Sudah 3 kali saya menghubungi orang yang hebat yang bisa menyembuhkan anak saya, tapi dia tidak bisa saya temui. Siapakah namanya? Fulan bin Fulan. Wahai ibu, Fulan bin Fulan itu adalah saya. Apa amalan yang ibu perbuat? Saya tidak berbuat apa-apa, hanya mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian istighfar sambil memohon pada Allah untuk didatangkan bertemu dengan sang dokter ini. Itu beberapa kisah inspiratif dari dasarnya istighfar. Amalan lisan, astagfirullahaladzim, yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, hanya mengarah kepada doa Allah.